Gnostisisme itu mempunyai Injil-Injilnya sendiri. Ebionit mempunyai Injil-Injilnya sendiri. Maka dia atau para rasul, bapak-bapak apostolik harus menetapkan yang namanya kanon. Selain kanon, karena ada guru-guru palsu tadi, maka mereka harus mempunyai guru. Gurunya siapa yang dipilih? Dikatakan dalam sejarah bahwa yang dipilih setelah pengkanonan dimulai adalah uskup. Ya, uskup. Bukan dipilih dalam arti di sini baru dipilih, bukan. Dikatakan bahwa para uskup itu penerus dari para rasul. Karena apa? Seperti Ignatius dari Antiokhia tadi, itu dikatakan dia mendapatkan pengajaran dari Rasul Petrus dan kemungkinan Paulus. Santo Polikarpus juga dikatakan mendapatkan pengajaran dari Rasul Yohanes. Maka dikatakan kalau demikian, Polikarpus itu pasti mempunyai murid lagi. Ignatius itu mempunyai murid lagi. Maka yang menjadi guru kita adalah disebut sebagai uskup. Ya, maka dikatakan oleh Rasul di situ, ya, oleh Ignatius di situ, kita hendaknya mendengarkan uskup. Karena apa? Pada abad pertama yang setelah pengkanonan kitab suci itu ditetapkan bahwa guru-guru itu harus jelas. Ya, guru-guru itu harus jelas, yang mengajarkan kebenaran itu harus jelas orangnya. Jangan semua orang mengatakan saya guru, saya uskup. Maka ditetapkan bahwa para uskup itu meneruskan dari ajaran para rasul sebagaimana Santo Petrus atau Petrus itu meneruskan kepada Ignatius dan juga Linus dan penerus mereka, begitu juga Clemens, begitu juga Santo Polikarpus meneruskan kepada murid-muridnya yang kemudian menjadi uskup. Maka penetapan mendengarkan guru itu penting pada zaman itu. Karena apa? Banyak ajaran sesat. Latar belakang dari kata-kata Santo Ignatius dari Antiokhia itu pada tahun 107 adalah supaya umat-umat Kristiani tidak mengikuti guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat seperti Basilides, Valentinus. Ya, Valentinus di sini banyak namanya Bapak Ibu ya, jangan membayangkan Valentinus yang kita rayakan di hari Valentine, bukan. Ada dua orang tokoh Gnostisisme yang terkenal, yaitu Basilides dan Valentinus. Mereka mempunyai Injil namanya Injil Thomas dan mengajarkan juga bahwa Yesus itu hanya matinya pingsan di kayu salib dan juga Yesus itu tidak disalib. Ya, hanya bayang-bayangnya saja yang disalib katanya. Jadi kalau waktu itu tidak ada guru yang resmi, Bapak Ibu, kalau tidak ada guru yang resmi, maka jemaat perdana itu bingung. Yang mana yang harus diikuti? Karena ajaran sesat ini ada sampai sekitar abad keempat, bahkan sampai abad-abad sekarang ini masih ada. Ya, tapi berevolusi, ya. Masih ada ajaran sesat itu. Nah, kemudian karena ditetapkan dalam jemaat itu yang menjadi guru itu disebut sebagai uskup, maka di situ Santo Ignatius dari Antiokhia menyinggung uskup di situ bahwa segala yang sesuatu yang dilakukan itu harus setahu uskup. Karena itu guru yang sah yang diketahui oleh gereja. Karena apa? Ditakutkan ada guru palsu yang muncul yang mengatakan saya juga Kristen loh. Aku juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat loh. Tapi aku hanya mengakuinya Yesusnya tidak disalib. Ayo loh, bagaimana coba kalau begitu? Kalau dulu tidak ditetapkan dulu seperti itu. Pasti kekristenan sudah hancur lebur. Pasti kekristenan tidak ada sampai saat ini. Sudah hilang di telan zaman. Karena apa? Karena tidak ditetapkan orang-orang yang mengajar secara resmi. Itu latar belakang kenapa menyinggung uskup di situ, ya, Santo Ignatius dari Antiokhia itu latar belakangnya. Karena sejak gereja perdana itu sudah ditetapkan siapa yang menjadi pengajar asli dan siapa yang bukan.
Itu sudah ditetapkan. Dan gereja Katolik sampai saat ini juga menjaga itu. Siapa yang berhak memberikan tafsir dalam suatu pengajaran? Hanya dari kelompok yang disebut sebagai penjaga iman, atau disebut secara keseluruhan sebagai magisterium gereja, kuasa mengajar gereja. Itu yang berhak memberikan penafsiran. Bukan semua orang menafsirkan sesuai isi kepalanya lalu mengatakan ini dari Roh Kudus, ini dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mengajarkan ajaran-ajaran yang saling bertabrakan satu sama lain. Seharusnya itu saling menyatukan satu sama lain. Ya. Lalu ada yang menyinggung, Kristen awal itu ortodoks. Silakan Anda baca pengakuan iman ortodoks. Di situ ada Katolik, bukan kata ortodoks. Itu buktinya bahwa Katolik itu awal. Tidak ada ortodoks dalam pengakuan iman ortodoks. Sekarang Anda yang ada di situ, small crazy gamer, Anda coba kutip pada saya pengakuan iman ortodoks. Saya ingin melihat di mana di situ kata-kata ortodoks dalam pengakuan iman mereka. Ya, saya ingin melihat. Saya ingin melihat. Sekarang juga. Sebelum saya lanjutkan ngomong, kalau nanti Anda mau berdebat, berargumen dengan saya izinkan Anda. Oke, saya akan menantang Anda untuk memakai argumen yang punya data. Sekarang saya menantang Anda, tunjukkan argumentasi Anda bahwa di dalam pengakuan iman ortodoks itu tidak ada gereja yang disebut katanya Katolik. Coba, saya tunjukkan pada saya sambil saya mengajarkan. Oke, saya tunggu pengakuan iman ortodoks di mana di dalam iman mereka itu tidak ada kata Katolik, tapi kata ortodoks. Ya, jangan sampai seperti iman rasuli abad ke-16 diganti menjadi kata am. Siapa tahu ada ortodoks sudah mengganti kata Katolik di situ. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, jadi Santo Ignatius dari Antiokhia ini memberi penegasan ya bahwa pemakaian kata Katolik sebagai Kristen Katolik itu menunjukkan bahwa Kristen yang dimaksud itu adalah sungguh-sungguh pengikut Yesus. Bukan guru-guru palsu tadi yang juga mengaku Kristen. Jadi tujuannya apa? Untuk membedakan Kristen Katolik dengan para heretik atau bidat ataupun aliran sesat yang juga mengaku Kristen. Bahkan seperti doketisme, gnostisisme, dan yang lain yang saya sebutkan tadi, mereka juga mengaku Kristen, Bapak Ibu. Tapi ajarannya sesat, tidak lengkap. Maka di sini ditegaskan sejak abad pertama, ciri khas gereja Katolik itu dipimpin oleh para uskup yang adalah pada abad pertama dikatakan bahwa mereka adalah pengajar resmi gereja untuk menentang datangnya guru-guru palsu yang mengajarkan dan memasukkan ajaran sesat. Maka harus ada guru resmi yang disebut sebagai uskup. Jadi dari data ini Bapak Ibu kita mengetahui bahwa gereja Katolik itu sudah ada sejak abad pertama di Roma. Ya, bukan baru ada ketika didirikan oleh Kaisar Romawi. Itu ditetapkan secara resmi, bukan didirikan lagi. Jadi kata-kata terakhir saya adalah oleh sebab itu klaim bahwa Katolik bukan Kristen perdana yang disampaikan oleh pihak non-Katolik itu tidak tepat. Lebih tepatnya begini Bapak Ibu, Katolik itu sudah pasti Kristen, tetapi Kristen belum tentu Katolik. Karena apa? Macam-macam ajarannya. Pada abad pertama ajarannya itu satu, tidak ada oneness, tidak ada Nestorian, tidak ada Arianisme. Kalau ada dihajar oleh Bapak Gereja. Cuman di zaman sekarang, ya apologet Katolik itu kan masih show, ya, tidak menunjukkan bahwa kamu sesat, kamu tidak benar. Tapi secara halus melalui video ini juga saya mengatakan bahwa pada abad pertama ajaran-ajaran itu satu, tidak ada beraneka ragam, tidak ada beraneka pemahaman. Oh cukup beriman pakai iman saja, cukup beriman
pakai perbuatan saja. Cukup beriman, pakai kasih karunia saja. Tidak ada namanya hanya sepotong, harus lengkap. Maka dari itu yang mengatakan tadi, oh gereja yang pertama itu ortodoks. Tadi Polikarpus datang ke Roma itu bertemu siapa? Bertemu siapa tahun 154? Kalau Anda mengatakan gereja Katolik Roma itu belum ada di abad pertama, halo? Halo? Ya, jadi jangan Anda membuat data yang bohong. Walaupun Anda Katolik di sini pengakuan Anda, saudaraku, ortodoks itu bukan pertama ada. Kalau ortodoks pertama ada, saya tantang kenapa di dalam konsili itu kenapa bukan kata ortodoks yang ada di dalam pengakuan iman. Kalau ada nanti romo-romo ortodoks atau umat ortodoks di sini saya tanya, mengapa kata Katolik yang dipakai dan bukan kata ortodoks? Kalau ortodoks itu ada sejak awal. Itu pertanyaan saya. Kenapa bukan kata ortodoks yang dipakai dalam rumusan pengakuan iman? Kan katanya sejak awal ada, harusnya waktu itu ortodoks itu ngomong di dalam konsili itu, oh bukan Katolik, itu kan Katolik belakangan, jangan diisi Katolik tapi ortodoks. Nah sekarang saya tunjukkan pada Anda pengakuan iman Nikea, ya. Anda mengatakan Katolik itu ada belakangan. Nah, saya baca kalimat Anda di sini. Kristen awal adalah ortodoks, bukan Kristen Katolik. Buktinya Nabi Ananias dari Damsyik sebagai sahabat Yesus, setelah membuka mata Saulus menjadi Paulus, membuka Roma Katolik sambil membawa Petrus. Oh, yang membawa Petrus itu Ananias. Walah, Anda ini lucu. Anda tidak membaca kitab yang ditulis oleh Paul Petrus. 1 Petrus dan 2 Petrus itu menunjukkan Petrus ada di Roma, kawan. Ya, di dalam isinya saya bacakan sedikit kepada Anda, dikatakan gini, salam dariku dan dari Markus anakku. Makanya di dalam sejarah, Markus itu dikatakan juru tulis Petrus. Anda kok, small crazy di sini, kok Anda membuat data palsu ya? Anda dari kelompok mana ya? Anda mengaku Katolik kan? Kok di sini Anda buat data palsu ya? Kok Anda membuat data palsu? Saya tanya, itu Ananias sahabat Yesus itu ditulis di buku mana itu? Yang membawa Petrus ke Roma ditulis buku mana? Tolong saudaraku small crazy masuk ke dalam. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Kok saya merasa lucu dengan data ini ya? Karena data-data Bapak Gereja mengatakan Rasul Petrus itu datang ke Roma, bahkan mengajar di sana selama 25 tahun lamanya. Oke, saya ingin mendengarkan kesaksian Anda, ya. Kesaksian Anda itu datanya dari mana? Itu ada StreamYard, silakan masuk. Teman-teman yang lain yang ingin masuk juga silakan. Saya ingin tahu datanya nih, Small Crazy Gamer ini. Itu dari mana datanya? Kok Anda bisa menemukan data itu? Kok tiba-tiba Rasul Petrus kok dibawa oleh Ananias? Anda itu mempunyai data yang distorsi, bro, ya. Saya bukan menghina Anda, tapi saya mau mengatakan pada Anda baca sejarah dengan benar, Anda baca kitab suci yang juga bagian dari sejarah. Karena kitab suci itu, terutama kisah para rasul, itu juga menceritakan tentang sejarah. Begini, ya, di dalam 1 Petrus dan 2 Petrus, ya, surat Rasul Petrus itu, ada cerita, ada kata-kata di mana Rasul Petrus membuka salam. Salam dariku dan dari Markus anakku. Ya,